Nah, Ya, betul, bagaimana betul. hari ini pandangan umum mengenai Pentakosta Hmm. di pandangan anak-anak muda zaman sekarang, zaman now, kita pakai zaman now. Sebenarnya Pentakosta ini mungkin seringkali kita dengarkan. Sebenarnya adalah butir penting dari aspek Roh Kudus di dalam kehidupan kita manusia, akan tetapi adalah di sisi yang lain, di sisi dalam tanda kutip adalah sisi yang di luar, sisi yang memberikan kuasa. Nah, kebanyakan zaman now ini ya, hari-hari kita ini, karena ketidaktahuan begitu ya, bagaimana mengaplikasikan Pentakosta di zaman now ini. Nah, sehingga apa akibatnya? Di tengah-tengah kita hari ini, kita kurang ada kesaksian, tidak berani bersaksi, ya kan, tidak berani untuk menyampaikan firman Tuhan, ya kan, tidak berani untuk menyatakan bahkan di tengah-tengah umum bahwa saya ini loh orang Kristen. Maka itu pentingnya kita malam hari ini ya, kita bisa bahas apa sih sebenarnya aspek lain dari Roh Kudus, khususnya bertalian dengan Pentakosta ini. Pentakosta adalah salah satu pekerjaan Roh Kudus sebenarnya kalau kita mau bilang ya, Kak Ritan ya. Betul, ya. Kalau Kak Ritan bilang mungkin beberapa orang belum ngerti, belum tahu, atau mungkin ada yang salah kaprah. Apa itu Pentakosta kalau menurut Alkitab nih, Kak Ritan? Pentakosta ini adalah berasal dari bahasa Yunani atau Gerika, sebagaimana Alkitab Perjanjian Baru ditulis, yaitu adalah hari ke-50, teman-teman sekalian. Itu adalah terhitung sejak Tuhan Yesus bangkit, ya. Terus adik-adik atau teman-teman semua tahu ada peristiwa ketika Tuhan menampakkan diri ke Maria, itu adalah hari kebangkitan Tuhan. Nah, setelah itu ya kan ditambah dengan 7 Sabat, ya kan, sampailah ke hari yang ke-50, ya kan, di mana peristiwa ini adalah peristiwa turunnya atau tercurahnya Roh Kudus. Ini adalah satu aspek lain daripada roh yang juga dijanjikan oleh Tuhan. Dan ini kalau kita baca tadi ayatnya, di ayat 4 dikatakan bahwa mereka semua, artinya orang-orang yang kita tahu backgroundnya dari pasal 1, ada sekitar 120 orang yang berkumpul. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Kata dipenuhi ini, ya kan, di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya, sesungguhnya adalah bukan dipenuhi yang di dalam atau dipenuhi yang di dalam batin, ya kan, tetapi mereka dicurahi di luar atau mereka seperti ditumpahkan. Teman-teman semua pasti tanya, loh, bukankah orang-orang itu sudah percaya Tuhan, mereka sudah terima Roh, betul kan itu ya? Di Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini adalah salah satu aspek dari Roh Kudus Tuhan, ya kan? Nah, Tuhan ketika menjanjikan roh kebenaran atau roh realitas atau penghibur di sana, ini adalah Dia memberikan roh itu menjadi isi atau bagian yang di dalam daripada manusia. Karena itu dikatakan Dia akan terus-menerus menyertai, yaitu adalah di dalam batin kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kala itu kita sudah menerima Roh Kudus Tuhan. Nah, murid-murid ya menerima Roh Kudus itu masuk ke dalam kita. Yohanes 20 ayat 22. Ketika Tuhan mengembuskan rohnya, terimalah Roh Kudus. Amin. Ini adalah aspek yang aspek pertama daripada Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada murid-murid. Oh, itu pertama, yang aspek pertama mengenai kepercayaan kita ya, kita menerima Roh Kudus. Amen. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, ini adalah perkataan penegasan Tuhan ya. Memberikan ya kan aspek lain, aspek pekerjaan lain daripada Roh Kudus, ya kan, coba lihat katanya, ya kan, menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun, artinya Dia dicurahkan, ya kan. Kalau tadi kan aspek pertama kan Dia masuk ke dalam kita, ya kan, Dia berhuni di dalam kita, ya kan. Nah, ini adalah aspek yang kedua, yaitu adalah Dia akan turun ke atas, ya kan, menjadi apa? Memberikan sebuah kuasa kepada murid-muridnya. Jadi dua aspek ini sebenarnya teman-teman bisa lihat bedanya kan ya, bahwa dalam kehidupan Kristen kita, ya kan, harusnya kita memiliki dua sisi ini, dua aspek ini. Betul, ya. Iya.
Satu, mungkin ya Andri ya, kita kan bisa merasakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh dengan damai sejahtera. Di dalam kita ada merasa begitu damai sejahtera ketika mungkin kita beribadah, ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan. Itu adalah pengalaman dari pekerjaan Roh Kudus di aspek yang pertama, yaitu adalah dia berhuni di dalam diri kita. Ternyata kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita nggak cukup hanya mengalami satu aspek dari pekerjaan Roh Kudus, yaitu kalau kita percaya Tuhan, udah selesai. Oh, nggak begitu teman-teman ya. Ternyata ada aspek yang kedua kalau kita lihat ya. Murid-murid juga alami kedua aspek ini ya. Pertama dia menerima Tuhan, tapi kedua harus ada satu aspek lagi, yaitu dia perlu mengalami roh kuasa. Roh kuasa. Amen. Ya, pasal 1 Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 tadi ya teman-teman. Ayat 8. Roh Kudus turun, dia menjadi saksi. Wah, luar biasa ya. Ini kan janji Tuhan nih, dia sudah kasih nih bahwa aku akan mencurahkan roh ke atasmu. Nah cuman untuk bisa menerima ini ada syaratnya, Nri. Ada syaratnya, ya kan? Nah ketika murid-murid ini ya menerima penegasan dari janji Tuhan ini di Kisah Rasul 1 ayat 8, mereka ada sebuah respon, ya kan? Mereka ada sebuah reaksi, yaitu apa? Yaitu setelah Tuhan bangkit, ya kan, 10 hari mereka apa? Mereka bertekun di dalam doa. Ya kan, mereka sehati dalam doa. Bisa teman-teman lihat di Kisah Rasul pasalnya ke-1 ayat 13 dan 14. Ya kan, mereka di atas loteng tuh rumah, ya kan? Mereka berdoa, mereka sehati berdoa, ya kan, 10 hari lamanya. Baru apa? Baru genap hari ke-50 Roh Kudus itu turun ke atas mereka. Jadi apa syaratnya sebenarnya? Yaitu adalah doa. Ya kan? Kita berdoa, ya berdoa untuk apa? Tentu doa ini adalah doa yang khusus, bukan doa Tuhan berkatilah ini, berkati pendidikanku, berkati jodohku, berkati orang tua dan segala macam. Ya, bukan kita nggak bisa berdoa untuk itu, tapi untuk mengalami aspek ini, ya kita perlu berdoa. Doanya apa? Yaitu adalah doa supaya apa? Kita berani untuk menyampaikan firman Tuhan itu. Amen. Ya kan, kita berani untuk bersaksi bagi apa namanya? Bagi Tuhan. Ya kan, Tuhan beri aku kekuatan Tuhan supaya apa? Bibir mulutku Tuhan berani untuk menyatakan Engkau adalah Tuhan di kampusku. Beri aku Tuhan keberanian supaya aku apa? Supaya aku bisa bersaksi melalui tindakanku, perkataanku. Ayat yang sudah aku baca Tuhan kepada apa? Kepada teman-temanku. Nah, perlu doa ini. Kalau nggak ada doa, kita pasti akan selalu gagal. Iya, masih konyol. Berperang tanpa persiapan. Mati konyol, ya. Nggak ada persiapan doa. Ya, karena itu perlu baik-baik untuk berdoa. Amin. Ya, betul ya. Wah, jadi teman-teman ya, wah, hari ini kita dibukakan ya, bagaimana Pentakosta zaman now kita bisa alami. Wah, harus tekun ya. Intinya di ayat 14 sebenarnya tadi ya, Rasul 1 ayat 14. Mereka, dikatakan mereka semuanya bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama.